Pemirsa, guna memajukan daya saing usaha mikro kecil dan menengah UMKM Bali, anggota Komisi 6 DPR RI, Nyoman Parte menggelar kegiatan pembinaan. Pembinaan bertujuan meningkatkan daya saing UMKM dengan adanya nomor izin edar. Ini nggak bisa kita dinarik, jadi bukan aja kebutuhan pasar, tetapi juga kebutuhan pasar-pasar yang... Pembinaan tersebut merupakan kerjasama antara Komisi 6 DPR RI dengan BPOM. Kegiatan dilaksanakan di Wantilan Pura Desa Adat Guang, Kabupaten Gianyar. Peserta pembinaan berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Bali yang tentunya sudah memiliki usaha. Kendala yang kerap dialami oleh para pengusaha adalah minimnya informasi terkait syarat mengurus izin edar. Jika berbicara dari segi kualitas, tentunya produk UMKM Bali memiliki daya saing. Untuk itulah dalam kesempatan tersebut, Nyoman Parte memfasilitasi para pengusaha dalam pencarian nomor izin edar. Selain itu, dalam kegiatan pembinaan juga diundang pihak penyedia dana dan juga penjamin. Selain ketidakpahaman dari masyarakat dalam mengurus nomor izin edar, stakeholder di lapangan yang berwenang mengutus perizinan juga diharapkan memiliki pemahaman agar masyarakat mendapatkan kemudahan. Kedepannya Komisi 6 DPR RI akan senantiasa memfasilitasi para pelaku UMKM agar mampu berdaya saing. Cuman memang ada kendala, satu persoalan persoalan perizinan berkaitan dengan labnya. Kadang-kadang mereka harus masuk lab 1-2 kali dan itu adalah biaya. Kendala yang kedua adalah usahanya visible tetapi tidak bankable. Jadi oleh karena itulah kesempatan forum ini, di samping kami memfasilitasi bagaimana cara mencari NIE, jadi nomor induk edar, nomor izin edar, sekaligus juga kami mengundang pihak BRI sebagai penyedia dana dan jam kredit sebagai penjamin jika mereka tidak memiliki anggaran yang cukup, sementara plafon yang dimohonkan agak besar, mereka bisa dijaminkan oleh jam kredit. Kami akan membuat forum agar para stakeholder yang berkaitan dengan perizinan kita akan temukan. Yang kedua, kami akan sampaikan di tingkat nasional bahwa bagaimana caranya membuat pemberian izin itu lebih cepat dan sekaligus juga biaya labnya lebih ringan. Diharapkan produk UMKM Bali mampu bertahan dan eksistensinya terjaga terlebih di tengah pandemi COVID-19. Keberadaan UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga dipajang berbagai jenis produk UMKM masyarakat Bali seperti pangan, kecantikan, dan lain-lainnya dengan kemasan dan kualitas yang sangat baik. Andika, Bali TV.